Tapi kalau dalam konteks melawan Real Madrid itu gue pribadi sih Pesimis lah ya. boleh nggak gue Boleh. berpendapat ini? Boleh. Oh gitu ya? Emang lu diajak kesini buat berpendapat? Oh iya, kan UCL. Ih nggak apa-apa. Kan kita tongkrongannya asik. Iya, tongkrongannya asik gitu. Cuma yang penting coba aja dulu. Pioli itu kayak cuma ngasih seremonial dia masuk sebagai resmi pemain termuda yang bermain di Serie A. Padahal dia harusnya bisa memberikan lebih. Iya. Karena Camargo itu juga sangat tajam. Dan Jovic udah ketahuan babak pertama nggak ada ngasih kontribusi apapun. Harusnya ya Camargo itu udah bisa masuk dari awal babak kedua. Menit 46 tuh dia udah masuk. Halo Tifosi, selamat datang di Pinball, Opini Football. Kembali lagi bersama kami untuk membahas sepak bola dunia, khususnya Serie A Italia. Kita akan melanjutkan pembahasan kita di episode kemarin, yang membahas tentang Giornata 13. Kalau kemarin kita bahas tentang prediksi, maka kali ini kita akan membahas resultnya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, jangan lupa subscribe dan share konten ini. Karena konten ini adalah konten Serie A terbaik di Indonesia. Amin. Karena yang lain belum ada. Ya boleh dong. Yang lain bahas Serie B. Bahas Serie C. Iya, ini Serie A pekan ini menarik menurut gua. Maksudnya banyak hal-hal yang aneh lah. Coba kita bahas salah satu. Mau dari bahas dari mana? Coba. Satu-satu ya. Satu-satu nih. Gue buka dari bahasan yang ini dulu nih. Yang kemarin kita bahas berurutan lagi nih Bang. Jadi ada Roma lawan Udinese. Kalau kemarin Roma lawan Udinese gue bilang ini dua klub jagoan seri. Tapi kali ini menghasilkan pemenang. Ya. Dan nggak jauh dari prediksi kita ya. Maksudnya Gua sih kemarin kan kita sering bilang. kemarin. Lu menang ya? Gua sering. Iya, gue nganggap gue bilang Roma bakal menang. Tapi kan paling nggak kita semua sepakat bahwa kayak kalau untuk Roma kalah tuh enggak. Nah ini benar aja kejadian kan. Nih Roma menang nih 3-1. Dan skornya lumayan meyakinkan sih. Meyakinkan. Iya kan? Walaupun 2 golnya tuh di menit terakhir sih. Yang gol kemenangannya lah. Dan ada drama-drama juga kan, ada kartu merah kepada stafnya Mourinho. Amori. Amori kepada Ngomong-ngomong Mateo, si Rangga kemana? Iya si Rangga lagi kurang sehat, jadi kepada kawan-kawan. Padahal banyak yang nyariin, dia yang bilang, gue suka Rangga ngomong seperti menari. Seperti menari. Soalnya dia kalau ngomong seperti menari kan, jadi kita doakan lah. Kadang dia semoga cepat matanya sembuh. juga. Iya. Kayak menari Bali. Kayak menari Bali. Tapi kalau dari lu Bang Bara apa? Roma menang ini mengherankan buat lu atau? Ya kemarin juga kan gue sebenarnya dukung Roma buat menang ya, karena maksudnya Udinese juga masih gitu-gitu aja, kecuali dia jagonya lawan Milan doang. Iya. Tapi Milannya yang goblok sih sebenarnya. Milannya menerapkan taktika aneh. Dan pertandingannya juga kurang menarik di hampir 3/4 pertandingan kayaknya ya gitu-gitu aja sampai akhirnya ditentukan malah justru nggak cuma 1 gol bedanya nih, malah langsung digelontor 2 gol sama Dybala dan satu lagi siapa? Syarawi. Terakhir Syarawi benar. Terakhir. Dan akhirnya ya jadi menang nih Roma nih 3-1. Ya. Kalau menurut gue masih semakin yakin ya kalau Roma selama Dybala sehat terus bisa sih dia. Maksudnya bisa menang terus. Maksudnya lawan-lawan tim seperti ini bisa menang terus. Apalagi kemarin Lukaku gue lihat di gol kedua sama gol ketiga sangat berperan ya. Dia box out pemainnya tuh kuat banget bener. Yang gol pertama dia wall pass ke Dybala kan. Yang kedua terus dia yang skema serangan balik dia kayak ya box out lah gue bahasnya. Gue nggak tahu bahasa bolanya apa sih kalau gitu Bang. Apa ya? Kayak gitu tuh. Ya blocking. Blocking atau apa iya. ya bahasa bolanya? Cover sih, cover. Iya, cover musuh-musuhnya kuat banget kan, nggak ada yang bisa. Gue bilang Dia kalau masih stretch nggak ada gini 3 meter deh. Badan sama tangan. Iya sih. Ya wingspan-nya ya lebar, terus dia bisa Wingspan-nya basketball. Emang bahasa kan sama aja. Ini salah istilah kayaknya. Tapi iya bisa dimengerti lah, bisa dimengerti. Iya, jadi emang kalau untuk lawan tim-tim seperti ini yang back-nya kurang kuat, Lukaku masih dominasi sih. Iya, tapi gue juga lumayan menikmati ya permainan Dybala, karena gue ngelihatnya Dybala ini salah satu pemain yang ini sih, yang jarang ada di tim-tim sepak bola sekarang. Karena dia kan tipikal penyerang lubang yang emang masih bermain di lubang gitu, ngerti kan? Menurut lu gimana kan mantan pemain Juve? Mantan pemain Juve. Dybala Kalau di Juve kayak gitu juga. Kalau menurut gue sepak bola sekarang tuh justru butuh pemain-pemain kayak Dybala ya. Yang karena apa? Biasanya sekarang sepak bola kan fokus di fisik. Terus kayak mainnya hati-hati, mainnya juga efisien gitu. Nah Dybala tuh masih memberikan
penawaran yang lebih menarik daripada itu sebenarnya kalau menurut gue pribadi ya. Dia kreativitasnya bagus, terus skill di bolanya juga bagus. Dia HRD di bala. Iya. Penawaran lebih benar. Bang, tapi sebelum gua bahas lebih jauh nih, gua ada yang lupa nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman biasa nonton Pitbull udah kenal lah. Ada saya Reza, ada Aldi. Parah nggak dikenalin. Bang, itu banyak yang request. Lupa, nih. iya. Ini kita lupa, bener-bener lupa nih, mohon maaf teman-teman. Tapi yang udah kayaknya kasih kan. pada inget, ini adalah Juventini kaget. Juventini kaget, terkejut, dan juga Juventini non member nih. Ada Aryo Bintang. Selamat datang kembali. Selamat datang kembali. Ya mungkin teman-teman mengenal saya dengan istilah Juventini kaget atau abang-abang dinosaurus benar. Ya, nama saya Bintang. Iya. Ya. Ya tadi udah kita bahas nih Roma ya lumayan lah ya. Tadi di Bala juga kita sepakat emang. Tapi selain di Bala tuh ada siapa lagi sih pemain yang mainnya kayak gitu? Aduh. Tevez dulu gitu sih, Tevez. Tevez beda. Beda. Tevez Dia ngotot lebih kalau strike, yang insting bola lebih tajam Betul, ya. Kalau betul. kalau di bola bisa supply juga ya. Siapa ya? Joe Felix kali ya? Joe Felix juga Lebih melebar kalau Joe Felix dulu lihatnya. Apa ya? Paling Deketeler bang sebenarnya. Yang bisa main-main kayak gitu cuman nggak ditaruh di posisi itu aja dan mainnya nggak selicin di Bala itu. Ya. Terus sebelum geser gitu ya ke tetangganya dulu dong. Kalah 1-2 dari Salernitana dan ini kemenangan pertama Filippo Inzaghi, kemenangan pertama Salernitana juga di seri musim ini. Si oke. Lazio. Si Lazio ya. Iya. Tadinya Roma menang. Ya, tapi tetangganya kalah nih Lazio lawan Salernitana. Ini menarik sih. Soalnya ini lu udah kenal Kemenangan yang banget lah, ditunggu-tunggu, kemenangan yang ditunggu-tunggu iya. ya. Iya, Karena benar. kan lu kan kenal banget sama pelatihnya Salernitana. Gini banget. Abang Gini iya banget. iya kan abangnya. Soalnya pelatihnya sama gua. pelatih Inter kan. Iya, sama-sama abangnya pelatih Inzaghi gua. gitu. Jadi Dan yang lebih emosional mungkin ini yang golin adalah pemain Antonio Candreva yang waktu Iya. itu kita jadiin quiz juga kan kemarin kan jadi quiz giveaway. Dan mantan main Lazio juga lama di Lazio kan. iya Dan benar. Gol keduanya sih keren banget. Iya. Kalian udah pernah lihat kan Mas itu Milan pernah ngerasain tuh mirip kayak gol waktu derby Inter lawan Milan yang satu sama. Mirip tapi itu lebih keren lagi menurut gua bolanya knuckle gitu. Golnya diem gitu ya kenapa? Iya. Kayak Si CR. Provedel salah antisipasi ternyata udah mau kesini ternyata boleh kesini. Keren sih. Kayak tendangan di manga-manga Subasa kan. Iya, Kayak gitu. bolanya Tapi di dengan Lazio kalah lawan Salernitana ini berarti ini dong apa kansnya di Liga Champions juga bakalan agak berat nih. Tapi emang Iya. Lazio juga jadi tim beda sih di Liga Champions kan kemarin kan bisa menang lawan apa ya terakhir? Lawan Feyenoord ya? Feyenoord, iya, di kandang. benar-benar. Feyenoord di kandang ya. Jadi tapi kalau menurut lu gimana Bang Barat? Kayak buat di Liga Champions Kalau kemarin sih memang itu andil si jagonya Candreva ya. Maksudnya mungkin penonton udah prepare kalau ini hasilnya akan seri. Kecuali memang penampilan menjadikan gol luar biasa Candreva. Jadi agak di luar skenario-nya si Sarri nih. Dan gue lihat sih kemarin cukup lumayan full tim juga Lazio, nggak kayak nyimpen pemain buat di Liga Champions. Nah, Iya. mungkin mereka atau hari ini udah ngukur karena lawannya besok ini hanya Celtic kan yang dimana sekarang lagi di dasar klasemen. Dan belum pernah menang juga. Kemarin habis dibantai sama Atletico kan 6-1 kan 6-0 sih. Yang Iya, di UCL ya. Iya lumayan gede. Menang kan? Cuman gue lupa juga. Iya. Dan besok dia lawan Celtic yang dimana waktu main tandang dia menang juga, menang dramatis kan satu gol Pedro terakhir ya, sundulan. Iya benar. Iya. Tapi kalau Jadi lo kayak yang ngincer seri doang menurut si Sarri sih gue rasa. Makanya dia berani mainin full tim pas lawan Salernitana juga. Walaupun hasilnya ternyata malah kalah. cuman golnya dari Immobile dong. Immobile. Penalti Tapi secara poin sebenarnya masih ketat sama Feyenoord ya. Dia maksudnya masih harus menang juga biar bisa lolos langsung di Giornata ini gitu. Kalau misalnya hasil seri atau kalah, ya di pertandingan selanjutnya lawan Atletico lebih berat lagi. ada resiko dia. Iya dan Memang dan main Liga Champions? so tahu. Tahu. Emang tim lu Lagi fokus katanya. Saya lagi fokus lokal pride katanya. Butuh rehat. Mau fokus UN kalau Tapi emang di grup ini juga lumayan ketat ya. Apa poinnya emang masih tiga tim ini masih bener-bener bisa lolos ya. Atletico, Lazio sama Feyenoord. Jadi emang nggak boleh kepleset sih masing-masing dari tim ini ya. Kecuali Celtic ya udah kayak masuk Celtic ya, kotak. paling Padahal waktu itu balik doang harapannya berarti waktu itu prediksinya sebenarnya Atletico sama Celtic yang lebih berpeluang ya. Lazio kita kayak pandang sebelah mata banget. Tapi ternyata di Liga Champions Lazio jadi tim yang berbeda gitu bang. Nah itu sih gue kayak udah mulai seret ya. baru aku belum makan goreng udah aus aja lu. Enggak, iya kayak angin.
Bang, Beli. Oh, minum dong. Bang, kan ada timnya Bang Oh Bora iya menang, Bang. bener, tim kalian. Aduh, hari ini gue nggak boleh Kalian mesen berdua. dia. Jadi gini Bang Bintang, di sini kalau misalkan timnya menang boleh request minum. Wih. Jadi, kalau yang tidak menang, kalian dapetnya air putih biasa aja. Kalian mau request apa nih kebetulan? Susu. Oh, susu. Dua-duanya susu, biar pas kanan Biar kiri pas kanan kanan kiri, iya. Kalau satu doang gak enak kan? Iya. Enggak, Bang. Ya udah. Yang Nanti putih. tunggu ya. Bang nih tumben. Yang putih. Apa yang pink? Oh, sedotannya dong. Oh iya. Bentar ya. Bang nih tumben taunya gede-gede amat nih bang. Tahu Bangkok. Kenapa tuh bang? Ya kan kalau Oh, durian durian. Bangkok, Gede, durian Bangkok oh. gede-gede kan. Tahu Bangkok. Ini gue baru nyobain tahunya dah. Enak Bang, tahu lu Bang. Iya. Bini orang yang bikin. Kampret kan. Enggak beres lah. Tumben nggak ada gimmick nih. Hah? Gua pakai pertanyaannya deh sebelum gua keluar dari frame. Oh iya. Pemain-pemain apa yang sopan? Pemain Liga Santri. Salah. Apaan? Apa tuh? Messi. Oh, Oh iya. Bida Messi. Oke. Ayo, Agak kurang ya. cheers dulu, cheers Tapi ya dulu. udahlah. Sejujurnya dia sudah berusaha. Terus dulu, wah dingin nih enaknya. Forza Serie A. Soal timing gue makan tahunya. Kalau ngomong telan dulu, ntar lu di kolom komentar penuh lagi nih. Emang ada yang komen? Apa? Ada. Kalau ngomong ngunyah dulu gitu ya. Dulu, suaranya nggak jelas. Emang ada. Ada. Kan teman-teman kita ini sangat perhatian loh sama channel kita demi berkembangnya, dan kita juga selalu membaca dan mendengarkan feedback mereka. Karena kita ingin berkembang bersama-sama kan. Makanya jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen juga untuk analisa, mau request apa juga bisa, mau apa ngasih kritik saran juga bisa ya. Mau kita pasti baca kok. Request lagu penutup gitu misalnya boleh. Bener. Nah jadi, tapi mohon maaf juga kepada teman-teman kalau belum semuanya bisa dikabulkan karena kami bukan pesulap ya. Jadi sabar lah, butuh waktu proses. Tapi gue habis makan, habis minum, enakan nih Bang, segeran Bang. Seger ya. Iya lu kasihkan minum. Menyakan dead air nih. Jadi ya. Langsung aja geser. Langsung aja geser. Nah ini juga nggak berubah-berubah. Oh udah ini padahal udah. Nggak, udah. Nah Bang, ini pembahasan selanjutnya ini adalah Atalanta lawan Napoli yang di kemarin kata Juventini waktu bahas prediksi kemarin, Bang Rahmat, Atalanta yang bakal menang. Tapi ternyata Napoli dengan pelatih OG-nya dia, Walter Mazzarri berhasil menang. Tapi mungkin gua dulu ya ngasih pendapat sedikit. Gua rasa Napoli ini juga agak, kalau dibilang beruntung, iya juga karena ada kesalahan dari Carnesecchi kan. Akhirnya dia bisa dapat gol kedua. Si ininya lagi cedera ya? Siapa? Gol ini ya? Musuh lagi cedera ya? Musuh lagi cedera. Makanya sekarang si ini mainnya. Nah terus, tapi juga emang Napoli juga menurut gua di sini dilatih sama Mazzarri itu bener-bener jadi tim yang beda sih. Sama yang kemarin dipegang sama Rudi Garcia, gue berasa banget. Padahal 4-3, maksudnya formasinya nggak jauh beda lah ya. Masih main 4-4-3 juga Tapi ternyata. yang ngebedain tuh role-nya di. Kayak gue ngelihat banget sih Anguissa jadi kayak hidup lagi kemarin tuh di pertandingan itu. Nah kalau lu ngeliatnya gimana? Gua ngelihatnya Napoli beda juga sih. Maksudnya lu pernah ngeliat ya Kvaratskhelia golin sundulan? Itu baru pertama gue lihat. Iya kan? Gue juga nggak tahu nih, coba Rangga mungkin di rumah bisa koreksi. Ini kayaknya gol pertamanya Kvaratskhelia yang sundulan. Mungkin ya, gue juga jarang ngedetailin banget, cuman ya kalau mungkin nggak banyak juga lah kalau misalnya dia pernah. Jadi di pertandingan ini ada pertandingan yang aneh juga menurut gue. Kvaratskhelia dan ada Mola Lukman golin sundulan. Ada Mola Lukman juga pemainnya tipe-tipenya kan mirip sama Kvaratskhelia Iya, juga ya. main di bawah kan, di bawah. Tapi ini bisa golin sundulan. Iya, jadi dan secara permainan juga beda. Jadi si Kvaratskhelia lebih sering masuk ketika ada crossing dari kanan, terus bolanya juga nggak terlalu banyak ke kiri juga. Bahkan kemarin kayaknya di kanan juga lebih sering gitu di Politano. Karena kan si Mazzarri tuh sempat ngasih feedback ke Kvaratskhelia kalau lu main kayak gini terus, itu udah makin ketebak sama semua lawan dari kiri cutting inside, flashing gitu-gitu terus. Makanya dia memang disarankan untuk mengambil role yang berbeda, dan balik lagi ke figur yang dicari Napoli, pemainnya pada respect sama Mazzarri, makanya dia bisa menerapkan
tactical movementnya dengan jelas, dan Osimhen juga nggak egois ya gue lihat. Sebagai seorang striker dia malah lebih memilih buat ngasih. Itu juga maksudnya yang gue itu pressingnya juga beda kemarin. Yang buktinya golnya yang si Elmas itu dari pressing yang bagus juga kan. Si Karasija jadi salah passing. Bolanya ke Osimhen ternyata tadi lu bilang nggak egois, kasih ke Elmas jadi gol. Gitu. Meskipun itu golnya juga dari sudut sempit loh. Iya. Iya benar. Itu Gol yang mana nih? Yang Elmas yang kan? kedua, Yang kedua, iya. Dari situ sih tapi di situ juga sebenarnya menurut gua punya banyak waktu juga Elmas untuk ngegolin karena emang lini belakangnya Atalanta lagi nggak siap kan karena emang dapat counter attack itu. Jadi selamat buat Napoli lah ya. Iya. Dan selamat datang kembali untuk Walter Mazzarri. Besok dia tapi akan bertandang ke Madrid nih. Nah, ujian kedua buat Mazzarri. Iya, pertemuan pertama kan sosok katanya mau Ngegembeng Madrid kan, kata si Rangga kan. Nah di kandang sendiri aja kalah, apalagi besok di kandang Madrid. Tapi kalau lu ngelihatnya Madridnya yang perkasa atau emang Napolinya juga yang masih belum bisa ngimbangin. Tapi kan ini UCL gitu bang, pasti timnya bakalan beda. Gitu. Cara mainnya dan kayak semangat juangnya gitu. Sekarang bedanya sih mungkin antara chemistry si Garcia yang waktu pertemuan pertama sama sekali masih belum terjalin lah dengan pemain-pemain Napoli. Di samping juga Madrid tentunya ya memang sisi yang atau tim yang lebih baik lah dibanding Napoli secara kualitas dan komposisi pemain gitu. Cuma besok gue rasa nggak akan jauh berbeda karena satu mainnya di kandang Madrid dan juga gue nggak ngerasa Mazzarri ini impactnya bisa sedemikian powerful dengan waktu yang singkat sih. Mungkin kalau 2-3 match lagi dia bisa lebih ngebangun lagi tim yang lebih kuat bersama Napoli. Ya benar sih, tapi gue baca juga nih di pinsport.com. Apa tuh? Katanya Mazzarri itu justru ngerasa kayaknya gue nggak butuh banyak match untuk bisa nyetel nih sama pemain-pemain Napoli karena Mazzarri ngelihatnya pemain-pemain Napoli ini mau belajar dan open minded gitu loh, dan kayaknya apa yang disampaikan sama Mazzarri itu bener-bener didengerin sama mereka gitu. Itu sih yang jadi impresi pertama Mazzarri ya, yang menurut gue ini adalah hal positif gitu yang ada di tubuh Napoli juga gitu. Itu karena figur lagi sih, balik lagi. Iya. Dia seseorang Itu yang ngaruh banget dihormatin sama pemainnya lebih gampang. Lu nggak diajak. Ini kalau bahas UCL nggak diajak. Ada nggak tapi untuk Napoli. Kalau Napoli ya itu sama sih. Jadi kayak Walter Mazzarri kembali ke tim yang dulu membesarkan namanya dan juga tentunya akan lebih mudah buat dia kembali ke Napoli daripada ke tim lain ya. Dan di situ dia pasti udah tahu rekan-rekan kerjanya seperti apa. Terus anak-anak didiknya meskipun banyak yang baru tapi ya lebih mudah lah transisinya. Terus kalau gue lihat dari permainannya Napoli kemarin ya, itu sebenarnya sangat positif. Meskipun mungkin nggak mendominasi permainan, tapi Napoli yang di awal musim itu udah bukan Napoli yang tahun lalu, gitu. Udah bukan Napoli musim lalu, dan itu nggak mudah untuk mengembalikan Napoli ke performa terbaiknya. Karena kan mayoritas pemainnya masih sama nih, tapi ada something wrong musim lalu, dan ini udah mulai ke arah sana. Tapi kalau dalam konteks melawan Real Madrid, itu gue pribadi sih pesimis lah ya. Boleh nggak gue Boleh. gitu ya? Emang lu diajak kesini buat berpendapat? Oh iya, kan UCL. Ih nggak apa-apa. Kan kita tongkrongannya asik. Iya, tongkrongannya asik gitu. Cuma yang penting coba aja dulu. Iya, Real Madrid adalah Real Madrid. Real Madrid di UCL adalah Real Madrid di UCL. Dengan gelar juara paling banyak. Betul. Ya, benar. Dan mereka sudah dengan sangat sistematis tahu bagaimana berkompetisi di UCL. Dan meskipun banyak pemain yang lagi cedera ya. Ini cedera Ini Kamavinga. Iya, Kamavinga cedera tuh. Nggak tahu sih ya nanti perkembangannya seperti apa. Tapi sementara kan seperti itu. Tapi jangan lupa juga bahwa Jude Bellingham itu performanya lagi luar biasa. Mungkin udah lama kita nggak melihat pemain tengah yang sangat kreatif dan juga sangat tajam gitu di depan gawang seperti dia. Dan apalagi ada booster untuk kepercayaan diri dia nih, baru mengalahkan rekor Ronaldo. Ya signifikan atau enggaknya nggak tahu, tapi ya itu baru terjadi belakangan ini. Jadi kalau untuk pertandingan selanjutnya tetap berat di Real Madrid sih kayaknya. Maksud lu lebih condong ke Real Madrid lah ya? Iya, kalau dari gue mungkin dikit. Real Madrid juga habis menang lawan Cadiz 3-0 ya. Rodrigo 2 gol, 1 gol dari Bellingham juga.
Jadi mungkin kehilangan Vini dan Camavinga ya pasti Madrid punya stok-stok yang masih banyak lah ya. Iyalah, Madrid. Rodrigo juga kemarin lagi on fire lah menurut gue, maksudnya lagi bagus lah, bisa lah gantiin Vini sementara di starting line up. Gue rasa Madrid bisa menang tapi kayaknya Napoli juga mainnya tuh nggak ngincer menang, jadi ngincer seri deh. Kayaknya Napoli lebih banyak bertahan gitu. Jadi kayaknya 1-0 doang mungkin menangnya. Tapi Napoli kalau di UCL tuh gue ngelihatnya ini ada satu istilah yang gue baru dapat gara-gara dengerin podcast temen gue bang. Jadi ada istilahnya grinta gitu kalau di Italia kan. Kalau main di UCL ya, Iya, main di kayak UCL ngerasa tuh bawa grinta negara banget, gitu. Iya kayak lebih pantang menyerah lah gitu sih. Jadi kalau gua ngelihatnya ya tetap berat di Madrid, tapi emang Napoli pasti ngasih perlawanan dan ini menurut gua jadi pertandingan yang seru sih. Karena kemarin juga seru kan sebenarnya. Seru dan Napoli mungkin akan sedikit nyimpen tenaga juga karena di akhir pekannya lawan Inter. Lawan Inter, iya. Dan gue setuju juga sama Bang Aldi tadi bahwa Napoli akan lebih bijak kalau bermain Bertahan. bermainnya lebih konvensional, bertahan ya ala Italia lah ya. Karena biar bagaimanapun di klasemen masih ada resiko dia tersalip dari posisi 2. Gak ada bang. Korek. Oh iya nih belum ada asap ngebul nih dari tadi. Belum nih. ada asap ngebul nih bang. Korek bang. Abis ini mau ngomongin Milan kalau Oh iya. Pioli harus dibantu nih. Tolong dong. Ko Alpin. Ayo kok. Milan menang gosok voucher nih katanya nih. Oh. Gimana bang? Ada yang bilang Milan menang besok voucher nih. Jadi AC Milan lawan Fiorentina. Kemarin kan kita prediksi lu sempat lu khawatir Fiorentina bakal membabi buta ngehajar Milan kan, dan juga pemain Milan kan banyak yang cedera. Sampai update-nya kita tahu si siapa? Kamada. Bukan. Si Leao. Okafor cedera juga ternyata. Tahu-tahu Iya. cedera. Tahu-tahu Itu cedera. pada masih gua anggap depannya Okafor, Polisi sama Chukwueze kan. Ternyata cedera juga Okafor Tapi nih. membawa berkah untuk Kamarda itu akhirnya jadi dipanggil dia. Dan debut di usia 15 tahun 260 hari ya. Iya. Itu Iya. yang paling Pemain muda paling rekor muda kan. ya, rekornya di paling Serie muda A. ya. 15 tahun masih nyerok encu gua di got. Gua 15 tahun di Serie A. Wah, gue 15 tahun lagi ngapain ya main PS? SMP ya. Diomelin gue. Iya, nggak jelas lah pokoknya. Nah, lu gimana Bang Bara ngelihatnya? Kamarda dulu deh, gue ke Kamarda dulu nih. Ini kan lu sempat mention Kamarda juga kan? Iya. Sempat Karena mention emang udah Kamarda juga cukup kan ini. santer beritanya kan ketika kekurangan pemain depan. Ya ini sih Kamarda disayangkan Pioli itu kayak cuma ngasih seremonial dia masuk sebagai resmi pemain termuda yang bermain di Serie A. Padahal dia harusnya bisa memberikan lebih. Iya. Karena Kamarda itu juga sangat tajam. Dan Jovic udah ketahuan babak pertama nggak ada ngasih kontribusi apapun. Harusnya ya Kamarda tuh udah bisa masuk dari awal babak kedua. Menit 46 tuh dia udah masuk. Ataupun opsi keduanya paling nggak menit 70 ketika Jovic dapat one on one kesempatan sama kiper gak gol. Itu harusnya sebagai itu pelatih fatal sih anjir yang- gitu doang aja. Iya, adaptif gitu maksudnya yang kesel lu pemainnya goblok gitu lu keluar nih ganti bocah 15 tahun harusnya gitu. Kalau gini kan percuma juga dimasukin di 10 menit terakhir di mana sebenarnya cuma 5 menit atau 6 menit kan sisanya kan karena extra time-nya kan. Benar-benar. Dan di saat itu Milan lagi keserang habis-habisan sama Fiorentina di Kamarda jadi harus ngebantu bertahan dan tidak menunjukkan potensinya dia sebagai wonderkid Iya. di AC Milan gitu. Tapi BTW sebelum Kamarda siapa sih? Donnarumma ya? Apa siapa tuh yang Donnarumma 16 tahun. 16 tahun? 16 tahun waktu itu didebutin Oh yang di sama Milannya. Mihajlovic. Di Serie A-nya. Ada lagi nggak lebih murah? Lebih muda? Ada yang tahun 30-an tuh 15 tahunan juga. Oh, Di iya. Milan. Enggak, ya di Serie A-nya. Oh, jadi ada juga yang 15 tahunan nih. Tapi ini kan yang paling muda yang terbaru ya. Beda bulan kalau nggak Ya, salah. mungkin dulu masih dieksploitasi kali ya karena 15 tahun ya. Dulu belum ada kontrak apa segala macam. Main. Ugly win ya gue setuju ugly win karena memang kita nggak berharap kalau si Milan ini bisa menang lawan Fiorentina. Dan Pobega dipasang di fungsi baru di sebagai posisinya Krunic biasanya atau yang gantian Krunic sama Adli. Di situ sih gue lihat memang dia dari sisi bertahan lebih baik. Cuma aduh kalau ngoper sama dribblingnya parah deh. Jadi dia motong bola ngoper out. Terus sosok dribbling bolanya jauh banget dribblingnya dari kaki tuh. Aduh. Iya. Dan dia hampir golin kan sundulan itu di tepis. Oh, iya. Golin. Tapi ya almost is never enough, bro. Dan serunya akhirnya pas lagi si akhirnya Lordnya Milan itu masuk Masuk si Radical. sebenarnya kan dia mau ngituin Pobega kan di jamnya tuh udah nomor Pobega. 32. Terus Musanya jatuh kan. Iya. Oh, Musa jatuh, atau digantinya jadi gantiin si Musa. Ya di situ ada
ada untungnya juga karena ternyata Pobega kan di bertahan lebih bagus kan dan Iya. Mignon bener-bener yang save Iya, pakai bener pala banget tuh ya. nyelamatin banget sih. Itu Mike Oh iya, Mignon. itu- Pokoknya 10 menit terakhir itu menurut gue itu Mike Itu Mignon siapa show. yang nendang itu yang depan gawang banget kan dan point blank. Si itu Ini yang kanan. Bukan bukan sih? bukan ya? Nih Nicolo Oh. siapa? Ikone. Bukan Gonzales. Nicone, si Gonzales Oh, Gonzales kalau nggak salah yang dia one on kena mukanya si Mignon kan. Dia udah merem itu sebenarnya. Udah merem udah Penonton juga merem juga takut gol. saya juga udah. Iya, dan kalau ngomongin penalti sih kalau menurut gue emang bener penalti. Penaltinya gitu. benar. Iya, walaupun agak nyangkut dikit ya. Maksudnya itu kan nyangkut terus didorong kan sama si Parisi itu kan. Iya. Nyangkut. Tapi emang penalti. Itu pure penalti lah. Dan menurut gue bahan harusnya kartu merah karena itu one on one Udah orang terakhir. Iya udah orang terakhir tapi ya kayaknya wasit juga punya pandangan lain Karena kalau nggak- gue ngelihatnya nggak karena terlalu keras emang nggak gitu terlalu kan. keras dan nggak yang maksud gue emang dia mau nutup pakai badan sebenarnya kan tapi nggak sengaja. Sebenarnya menjadi kontroversi itu bukannya gol penaltinya Milan, tapi ketika Fiorentina 2 kali tidak mendapatkan penalti atas handsball pemain Milan. Oh, Gitu. iya. Walaupun ada satu yang memang Yang tangannya di Filosofi tengah kan? sih. Itu menurut gue juga harusnya kalau menurut gue harusnya penalti karena ya walaupun dia di silindernya dia, cuman itu gerakan aktif tangan dia. Ketika dia aba-aba mau nyundul kalau nggak salah. Lagipun mungkin dianggapnya dia gerakan tapi berusaha untuk Nutup lagi. menutup ya ke Iya. dalamnya. Ya itu ada ya itu emang ini sih bang maksud gue kontroversial juga sih gue nggak terlalu clear sama aturan handsball itu kayaknya emang udah jadi hak prerogatifnya wasit aja deh. Dan memang handsball itu kan masih Lu menjadi gimana ini. wasit kok kayak baju wasit? Ya, emang karena saya wasit jadi kayak itu saya bisa bilang itu hak prerogatif wasit karena kan pandangan wasit bakalan beda-beda gitu antara penilaian tangan lu aktif atau enggak gitu. Bahkan sekali kan sempat dicek VAR ternyata Iya, enggak. iya dan dianggapnya enggak kan. Tapi ada juga di beberapa pertandingan Ada kayak yang dianggap dianggapnya handsball Iya, gitu, jadi gitu memang kan. Kayak di tergantung UCL wasitnya kemarin, aja. iya, kan. makanya. Dan itu kan masih menjadi isu panas di FIFA sebetulnya, masalah handsball ini. Bahkan dengan adanya VAR, terus dengan adanya peraturan yang sebenarnya tertulis dengan baku gitu ya, posisi apa? Posisi tangan Tidak iya. aktif, posisi tangan dan lain sebagainya. Tapi pada kenyataannya sampai sekarang masih beda-beda tiap wasit. Itu sih. Nah, kalau di UCL gimana nih lawan Dortmund? Milan. Ini kan harus menang ya. Kalau nggak menang kan makin tipis apalagi Dortmund kan lagi di atas nih. Menurut lu gimana nih? Memang saya malah yes gitu kan saya wasit ya harus netral. Enggak, lu kan kuning Dortmund. Oh iya saya sebagai fans Dortmund. Ini kan striker lagi pada nggak ada nih. Apakah bisa menembus Iya. ini mainnya di walaupun main di kandang Iya. ya. Ini pertahanan Dortmund ada kipernya kalau nggak salah si Kobel, Ada si backnya juga tuh Si Sule. Sule dari yang dulu jadi Ajis gagal. Andre. ya kan pertahanan Dortmund kayaknya menurut gua ya kuat lah. Ini striker Milan lagi tumpul-tumpul, bukan tumpul-tumpul, malahan nggak ada deh, ada Jovic doang yang tersedia. Leo Giroud. Oh, Giroud Tapi ya, Giroud karena- kemarin karena Kan kemarin akumulasi. akumulasi Iya, kartu. iya, iya. Jadi Gimana tuh? di UCL bisa main. Kalau agak sulit juga sih gue nggak prediksinya. Maksudnya penilaian gue adalah Dortmund juga mainnya kan aktif ya, fluktuatif gitu. Mainnya nggak yang kaku, nggak yang bisa ketebak juga. Pemain-pemainnya juga yang emang bisa ngontrol bola, yang emang bisa cukup lengkap lah. Lini tengahnya juga menurut gue bisa ngerebut, bisa aktif main gitu. Jadi ini agak serem juga sih buat Milannya ya gitu. Nah tapi kalau misalnya Milan bisa punya taktik yang kayak kemarin lawan PSG bang, jadi bisa dominasi lini tengahnya, itu menurut gue punya kans untuk ngalahin Dortmund juga gitu. Dan ini mainnya di kandang, Di San Siro. Di San Siro harusnya sih bisa memanfaatkan entahlah kelelahan pemain Dortmund yang harus traveling gitu kan, atau mungkin memang ada supporter langsung dari para Ultras Yolo di San Siro. Yolo. Enggak, Enggak. Yolo kan mainnya di San Siro. Kira Pak. Yolo dateng. Apa sih bang? Datang Fans sih Milan yang Ultras. Urfasud. Oh, gimana nih? Aduh. Wasit. Ya jadi kalau gue ngelihatnya itu sih. Kalaupun emang ada banyak cedera pemain Milan, itu bisa ketutup dengan kuncinya sih di lini tengah sih, balik lagi ya. Dimanapun kuncinya lini tengah. Menurut gue back sayap Milan ini masih cukup sehat. Kalau Calabria bisa perform lagi dengan fungsinya dia sebagai bek kanan aja, nggak usah pakai inverted. Ya menurut gue itu udah Milan punya kans lah gitu di Liga Champions dan bisa ngasih perlawanan, bahkan nyuri langsung. Yang penting menurut gue kuncinya Milan adalah curi gol pertama.
Itu bakal ngasih Setuju. tekanan ke Dortmund. Ya, gue ngeliat banyak Milanisi yang suka menghujat Calabria juga ya. Maksudnya kalau Pobega sama Krunic ya wajar lah. Ya udah kronis lah itu dua. Calabria ini sebenarnya ya balik lagi kalau dia difungsikan sebagai back yang lebih ke defensif dia akan perform, dan ini bisa dibuktikan kalau besok Pioli juga bermain menginstruksikan Calabria seperti itu, dia bisa bermain bagus. Dan 3 lini tengah kita bisa ngelihat lagi trio seperti yang lawan PSG. Iya. Musa, RLC dan juga si Reinders. Jadi kan kemarin RLC memang sebenarnya sudah fit bermain, tapi memang kan dia kan baru masuk di babak kedua tuh. Itu kan juga buat menjaga chance atau stamina-nya dia ketika melawan Dortmund. Jadi di Milan akan bermain dengan komposisi 3 pemain tengah seperti melawan PSG. Walaupun secara di atas kertas cukup berimbang karena dengan banyaknya keterbatasan Milan dari segi pemain, Giroud malah untungnya dapat waktu istirahat jadi dia bisa main habis-habisan besok. Tapi gue lebih ngeliat ke faktor X di Milanis Indonesia nih, Milan sama Dortmund. Jadi gue pengen kasih tahu di sini ada anehnya nih. Jadi kalau postingan match day-nya MI itu kadang tuh yang bikin poster 3. Ada yang namanya Eko, gua sama Pradipta. Pradipta tuh yang suka bikin di poster anak Juve juga. Oke. Nah itu jadi tuh kliniknya tuh adalah kalau gua sama Pradipta bikin Milannya kalah atau seri. Tapi giliran si Eko bikin nih, walaupun Milannya main kayak tai kemarin lawan Fiorentina menang. Dan itu jadi di grup internal kami tuh kayak misalnya Si Eko aja nih yang bikin nih. iya, misalnya kan gue udah bikin nih. Apalagi kan gue kalau gue model gambarnya kan yang ala-ala Subasa tuh. Kalau di Mas Remy. Nah kan itu kan kayak butuh gambar. Gue udah nge-tag nih, gue lawan Dortmund poster gue yang bikin ya, gue bilang gitu. Terus kata Eko nih, apaan lu tiap lu bikin poster Milannya kalah. Akhirnya kemarin pas lawan Fiorentina kita udah pesimis banget, udah malas bikin kan. Pradipta juga malas. Akhirnya Eko yang bikin. Nih pasti menang kata dia. Menang anjing, gue bilang udah besok lawan Dortmund lo Eko. Nih kalau beneran menang lawan Eko yang bikin nih berarti ya itu ada pengaruhnya. Ini fakta di luar lapangan Milan tidak masuk akal. Milan itu udah nggak sehat pikirannya. BTW ada nobar nggak? Aduh ini lucu. Enggak tengah minggu malam-malam juga. Dini hari. Iya sih. Kalau lu ngeliatnya gimana? Gua sedikit nambahin mungkin ya. Ini 2 tim ini di Dortmund dulu ya. Dortmundnya dulu ini di UCL baru bulan 2 kali. Sedangkan tapi di liganya dia udah bulan 19 kali, cukup banyak lah ya. Cuman ya mungkin Dortmund yang di UCL juga berbeda nih dengan Dortmund yang di liga. Sekarang di liga lagi kita cecer di posisi 4 kalau nggak salah ya. Jadi mungkin ada faktor di mana Dortmund ingin banget lolos nih. Makanya liganya agak dikesampingkan dikit mungkin ya. Oke. Jadi pasti mereka juga akan mati-matian juga, apalagi abis lawan ini lawan PSG ya? Apa kemarin PSG sih? Dia lawan PSG terakhir kan? Kan Milan, Dortmund, PSG. Milan ketemu sama itu Newcastle terakhir kan? Dortmund PSG. Iya makanya lawan PSG Lawan berarti PSG, kan? Iya kan, makanya mungkin dia mau ngambil poin juga di sini ya, walaupun nggak 3 poin, mungkin 1 poin juga mereka ngincer banget pasti. Iya sih, itu make sense. Gimana yang fans sangat netral kalau bahas UCL? Ya gue setuju juga. Jadi emang kalau dari performance belakangan ini Dortmund di liga kurang bagus. Posisinya benar di posisi 4 dan dia untuk menjaga konsistensi performa nggak baik. Tapi kalau dilihat dari sini kebobolannya juga cuma 2 dan dia ada di posisi 1, bahkan di atas PSG, Milan dan Newcastle. Ini kan grup neraka ya, grup nerakanya UCL tahun ini. Dan kelihatan sih intensinya Dortmund itu mau ngapain. Dan kita juga jangan lupa bahwa tim Jerman meskipun pemain-pemainnya kita nggak tahu siapa, atau kadang pemain-pemain yang baru mulai merintis karir gitu ya. Tapi mereka bermain sebagai sebuah tim tuh kolektif banget. Iya benar. Dan bisa ngotot sampai tim besar pun keteteran. Itu sering terjadi. Bagaimana fans Jerman? Betul ya? Iya, karena kan ada Yemi segala macam juga di Mokoko, Doyan Malen. Itu pemain-pemain Liga Jerman tuh ngeri-ngeri emang. Oke, cukuplah kita bahas Milan dan prediksi UCL-nya. Ini bahas tim wasit juga ya, tim wasit. Ini tim pamungkas, ini laga pamungkas nih. Laga pamungkas di mana Clash of the Titans tidak menghasilkan pemenang ya Bang Bara ya. Mengecewakan cukup banyak interesti di kolom komentar ya kalau Betul mengecewakan 3-0. Soalnya interestnya gue lihat 3-0, optimis banget ya, optimis 0-3 pokoknya berbondong-bondong atau bilangnya yang kayak oke ini jadi kemenangan lagi dari terakhir 2021 kan. 2022 ya. Terus sekarang bakalan jadi menang lagi. Mungkin kita ke bintang tamu kita yang bernama Bintang kebetulan. Bagaimana Pak? Inter lawan Juve 1-1.
Kalau dari skornya Terkejut nggak sebelum Terkejut nggak sih? terkejut. Kali ini enggak ada. Kali ini enggak ada. Satu sama optimis skor yang jujur pantas untuk laga ini. Kalau disuruh prediksi sebelumnya pun saya akan bilang seri. Ya, karena Inter emang luar biasa musim ini. Juventus juga ternyata setelah awal-awal musim diam-diam itu, luar biasa ya? Diam-diam, ya katanya kan posisi 4 ya. Besar. Ya di situ sih gue sebagai Juventini juga ya ini kaget nih. Kalau kayak gitu dong. Harus gitu. Iya, kok bisa konsisten? Itu satu. Itu kaget ya? Itu kaget ya. Itu kaget. Di tengah perjalanannya bisa sampai di titik ini, Allegri juga sering memutuskan masang Moise Kean atau ya, di depan. Itu sesuatu yang aneh gitu ketika Dusan Vlahovic sebenarnya bisa dimainkan. Tapi it works gitu. It works. Meskipun kasihan Kean beberapa kali offside golnya belum bisa ngegolin sampai saat ini. Ya 3 kali dianulir. Iya, 3 kali dianulir, itu kasihan banget ya. Tapi yang kemarin lawan Inter itu, di awal-awal babak pertama Juve ngotot. Juve ngotot dan peluangnya bagus-bagus. Inter juga mainnya bagus di awal babak, tapi Juventus yang berhasil ngegolin duluan. Dan dengan proses gol yang oke lah, ada kesalahan dari pemain Inter. Tapi kualitas koneksi antara Chiesa dan Vlahovic tuh terlihat di permainan ini. Tapi balik lagi tuh ya, namanya Inter dengan Lautaro Martinez. Dia itu tahun ini pemain Serie A yang salah satu yang paling luar biasa. Dengan partnership-nya bersama Thuram. Terus itu dari sayap kanan Thuram bawa bola, dikasih crossing. Dan kalau kalian perhatikan pergerakannya Lautaro itu, dari sejajar sama back dia cuma geser sedikit untuk menciptakan ruang tembak di sudut yang sempit. Itu kalau bahasa kita fikat itu. Iya, fikat. Kayak gini terus sini. Iya. Itu proses golnya luar biasa sih. Golnya Martinez dan sangat pantas Inter mendapatkan gol dari Lautaro Martinez. Nah, yang agak tidak sesuai dengan yang sudah terjadi sebelumnya, malahan di babak kedua permainannya itu alot banget. Iya. Malah kayak nggak ada apa-apa sih. Kayak nggak, hampir bisa dibilang nggak ada apa-apa di situ. Bahkan yang bisa gue ingat itu cuma Cuadrado sama Kostic sengkat-sengkatan. Udah itu doang. Dan Cuadrado dapat kartu itu dari prediksi sama Aldi gitu. Iya. Dan Padahal nggak kena tuh, kata pinsport.com juga nggak kena tuh kan. Ngadi-ngadi adminnya suka nyari ini emang, nyari sensasi. Tapi kalau di luar dari semua yang udah saya jelaskan tadi ya, masih ada satu hal yang agak bikin bingung nih. Kenapa Allegri senang banget mainin Cambiaso? Padahal oke lah, Allegri pasti lebih tahu daripada kita semua kondisi pemain seperti apa. Tapi Cambiaso ini bukan pertama kalinya, bahkan bukan kedua kalinya bermain dengan jelek. Jadi dia ketika bermain sebagai pemain pengganti ataupun sebagai starter, itu tuh selain tidak terlihat, kadang keputusan yang diambil tuh nggak tepat. Iya. Tapi justru gue ngelihat Cambiaso di defense kemarin cukup bagus karena Di Marco dia cukup nggak bisa banyak bicara lah kemarin. Oke. Kalau secara offense Kan dia nggak main kelihatan. nggak bicara. Kan ada yang bicara. Ya maksudnya memang kalau mungkin dari segi offense Cambiaso nggak terlihat. Cuman gue lihat di defense kemarin Cambiaso cukup bagus jaga Di Marco. Betul. Dia kan ganti-gantian lah sama Kenny ya. Kenny kadang-kadang di kanan, Iya. Cambiaso agak ke tengah, ganti-gantian mereka. Nah jadi kombinasi yang pas kemarin untuk jaga Di Marco. Betul. Oke, kalau kita mau bicarakan dari segi pertahanan, Cambiaso emang banyak berkorban ya di situ ya. Jadi dia lebih menjaga Di Marco. Tapi yang gue permasalahkan adalah ini, Bang. Keputusan-keputusan yang sederhana itu tuh banyak yang dieksekusi dengan kurang baik oleh Cambiaso gitu. Tapi gini, gue mau nambahin juga masalah Cambiaso ini gue mau Gue nambahin. bingung tadi bunyi apa. masuk Masuk lagi. Tapi kalau Cambiaso ini, gue dari ngobrol sama, bukan ngobrol sih, gue ngedengerin beberapa forum dan podcast Juventini. Itu tuh sebenarnya kenapa Cambiaso yang dipilih? Karena sebenarnya Cambiaso itu memberikan ketenangan untuk pemain penyerangnya Juventus. Cambiaso itu biasa di kiri kan? Biasa di kiri. Itu tuh dia buat nge-cover Chiesa yang emang lebih difokusin untuk nyerang. Nah, jadi kenapa Cambiaso yang dipilih? Kalau dari beberapa opini para Juventini yang gue dengerin itu karena dia punya atribut pertahanan. Jadi memberikan ketenangan kepada Chiesa. Jadi Chiesa nggak perlu terlalu banyak
ngebantu bertahan gitu. Betul. Tapi Itu palingan. tapi kalau gue lihat dari performa dia sebelumnya gitu sebelum masuk Juve itu kan dia cukup stand out sebenarnya. Tapi begitu dia masuk ke Juve, tiba-tiba tuh pengambilan keputusannya dan peran dia secara ofensif itu gue sampai saat ini masih kurang puas ya. Karena pelatihnya Mas Milano Allegri, udah itu penyakitnya gitu kan. Oke, kalau dari kubu Inter gimana? Inter mainnya? Iya, gue mau Sebentar. Itu Inter sebenarnya itu gue bantuin golnya sebagai wasit. Karena itu sebenarnya ada pelanggaran. mana ada nggak kena itu. Kata admin sport.com. Admin Itu kata tutorsport.com doang itu media touring. Oh gitu. Tapi emang itu pasti walaupun pasti nggak ngecek VAR tapi kan di VAR pasti ngecek kan. Pasti ngecek sih. Betul. Kalau emang dia nggak dikasih instruksi berarti ya wasitnya nggak bakal berhentiin pertandingan juga. Ya, lanjut. Dan ternyata harusnya kalau misalnya gue nggak mau bahas wasit ya, kita ganti deh. Ini ada tim wasit juga, wasit Smackdown. Disebutin ya. Nggak. Ini lagi-lagi gue bilang Giornata ini yang paling aneh, maksudnya agak aneh lah menurut gue. Dan pertama tadi gue bilang Salernitana menang. Iya. Benar. Kvaratskhelia sama Sundulan. Berardi golin pakai kaki kanan. Iya, itu jarang tuh. Iya kemarin kan itu seru juga tuh 4-3 kan 4-3, soalnya sama 4-3. Empoli. Terus yang aneh terakhir di pertandingan ini Juve berani high press. Itu. Itu menurut gue agak aneh sih. Biasanya kan dia agak nunggu ke belakang, low block nunggu Inter bikin kesalahan. Ya walaupun kemarin juga golnya dari kesalahan Inter juga kan yang bilang. Tapi ini di awal-awal berani high press. Tapi cuma sampai menit ke 33 doang kayaknya. Pas Lautaro Martinez itu kan golnya dari high press ya Juve kan. High pressnya mampu dieliminasi oleh pemain Inter jadi gol yang diasis oleh Thuram. Nah, BTW juga kemarin Thuram sama Chiesa bapaknya ada di atas. Iya. Dua-duanya kasih asis juga nih. Belum meninggal tapi. Bukan cuy. Tribun. Itu dong. Ya, Enrico Chiesa sama kayak konotasi Thuram gitu ya, ada di Thuram, atas ya. Jadi kalau bro dateng lagi dia. Kamera kita udah dateng guys. Pantes sepi banget. Dia ada ketawa. Lanjut ya Thuram sama bapaknya siapa Chiesa? Chiesa lagi nonton kan. Batur sama Baci. Bapak Chiesa, Bapak Thuram. Iya kalau ya dari menurut gua ya Allegri cukup berani untuk melakukan high press dan ternyata cukup berhasil juga di awal pertandingan. Tapi Gua shout out dulu ke Bang Rahmat tuh prediksinya bener tuh kemarin dia bilang kayak ini bakalan sukses nih strategi counter attack-nya juga. Ya tapi setelah udah gol dari Lautaro, gue nggak ngeliat lagi tuh high press yang beneran intensnya bagus lah. Allegri just being Allegri. Iya dia udah. Dan di babak kedua, walaupun Inter sempat beberapa kali kasih ancaman, kedua tim lebih berhati-hati nih. Inter tetap pakai high press, cuman Juve-nya juga lebih hati-hati di belakang gitu. Dan kayaknya di menit 70-an itu udah kedua tim udah udahlah nih, seri aja lah, kita udah lagi di atas nih, trennya lagi bagus daripada kita ngambil resiko apalagi abis ini main di UCL. Kalau Inter ya, kalau Juve kan masih aman-aman aja. Lagi fokus UN. Iya lebih fokus UN. Gue ngeliat ini juga bang, di awal pertandingan, Inter tuh mainnya long pitch. Jadi kalau lu lihat persebaran pemainnya dari belakang sampai depan, itu jaraknya tuh kayak rata-rata gitu. Dia kalau Juve kan dia main dari belakang dulu sampai maju pelan-pelan. Tapi kalau Inter dari pas awal main itu dia mainnya panjang gitu. Oh, long pitch ngerti gua maksudnya. Dan kerapatan mungkin pemainnya ya, antar lini. Iya, dan mungkin itu juga yang bikin Juve berani lebih nge-high press ya. Dan kayaknya Juve Allegri juga udah mengantisipasi permainan Inter yang biasanya dibangun dari wing. Kemarin wing Inter gue bilang tadi Di Marco sama Dumfries lagi out of perform banget, lagi jelek banget Dumfries. Ya gara-gara golnya itu juga gara-gara Dumfries juga, dan dia nggak ngasih kontribusi apa-apa di kanan setahu gua. Dan akhirnya Cuadrado dimasukin baru ada kontribusi tuh, dan Cuadrado kemarin dibuang. Kontribusinya apa, kartu kuning? Tapi dia tapi selain kartu kuning tapi dia jadi pemain Inter yang paling banyak dilanggar padahal dia main baru 20 menit doang. Iya. Iya, dia dibuang. Kanannya lebih hidup. Iya, tapi emang kayaknya itu pemain Juve udah ngincer aja gitu. Pada nyikat, Kostic nyikat. Itu kayak main kayak Danilo nyikat. Ditunggu-tunggu. Kasihan gua. Padahal ini baru sembuh cedera lagi. Udah mau dicederain lagi. Tapi ini sebenarnya keuntungan buat tim kesayangan lu nggak sih, Bang? Jadinya jaraknya jadi nggak terlalu jauh kan? 6 poin dengan Inter, 3 poin dengan Juventus kalau nggak salah.
Sama Juve-nya 4. Sorry. Juve sama Internya 2. Ya memang sebenarnya kemarin harusnya Juve lebih berani mengambil resiko ya dengan dia selisih 2, harusnya chance buat ngambil pucuk klasemen tuh kemarin. Tapi memang tadi kata kuncinya hati-hati ketika babak kedua mereka berpikir kalau 1 poin ini sudah sangat berharga buat mereka berdua buat menjaga konsisten di klasemen sih. Jadinya itulah kenapa babak kedua kita nggak melihat banyak momen-momen seru di pertandingan sih. Dan gue pun setuju, maksudnya gue pun setuju dengan keputusan Allegri. Inzaghi kalau memang dia menginginkan hasil imbang yang udah lah gitu. Karena ini akan main di UCL, walaupun Inter di UCL udah pasti lolos, cuman kan ini masih mau mencari peringkat pertama. Juventus kan belum pasti lolos di UCL. Musim depan belum pasti lolos. Masih di ban nggak sih Juventus musim depan boleh main nggak? Semoga masih. Boleh. Ya udah kalau gitu kita bahas Udah nyetor. Ntar dulu gue bahas ini dulu nih, Juventus stadiumnya keren ya. Gue suka nonton ketika Inter main di Allianz Stadium ya. Allianz Arena apa Allianz Stadium nih? Stadium. Oke. Karena kan dia udah stadion modern banget ya. Jarak antar pemainnya dekat. Iya, benar. Terus di Italia Jarak antar penonton. jarak penonton Iya, ke pemainnya juga. lapangan. Pemain dengan penonton, iya. Itu dekat. Terus secara looks pencahayaannya juga oke banget. Iya sih. Tapi kenapa dia pompa airnya mati kemarin? Emang gitu? Iya, main Inter pulang Pas nggak mandi mandi. itu. Nggak mandi. Itu mah sengaja. Di Mandi kamar juga. gantinya Juve, mati juga. Mati juga, tapi kan dia kan Oh, pulangnya dekat. kirain. Nah, Inter Iya. pulangnya naik bis jauh. Mandi Mandi lagi. Di kampung rambutan. Iya. Mau nggak mau di pom bensin itu mandinya. Iya, aduh gimana Itu sih kenapa tadi tapi bawa. manajemen mungkin sengaja panitia apa gimana itu? Sabotase. Belum bayar. Belum bayar. Sumber air. Disorot kan Laporan keuangan jadi kayak irit apa yang bisa diirit air. Bentar dulu dah. Takut lah ntar dipermasalahin lagi bayar air kan. Yang ini dipermasalahin. Nah ini kita bakalan bahas juga kans Juve di grup D Liga Champions ya. Enggak dong. Yang lawan Juve Sociedad. mah. Bukan ya. Tapi ini mah Tadi dulu tapi bro, ini kan udah bahas terakhir dan Liga Champions, hasil-hasil Serie A nih teman-teman juga bisa dilihat nih, mungkin ditampilin kali ini ya biar informasinya juga Biar editor ada kerjaan. lihat Iya, ya Roma, Lazio kan mungkin pengen tahu timnya. Ini Roma Lazio di sini. Ini Salernitana di sini ya. Nih. terus ini Empoli Sassuolo nih. Kita kan tim Sassuolo nih. Hijau bro, Sassuolo bro. Kita kan Sassuolo banget nih. Sama klasemen juga nih. Klasemen. Set nih klasemen. Kita ngelewatin duta. Klasemennya tarik lagi. Gue mau naruh di situ pencetak gol terbanyak. Lautaro Martinez sudah. Aduh. Oke, kita masuk ke UCL ya. Inter kan ya ini mah grup enak lah ya. Grup udah pasti lolos lah Inter lah. Tapi apa yang dicari sih sebenarnya dari sama Inter? Iya, gue harap sih Inzaghi akan melakukan rotasi yang banyak di pertandingan ini ya. Karena lawannya di pekan ini adalah Napoli juga. Jadi dia harus hemat-hemat tenaga dan menurut gue gimana ya? Gue mikirnya mungkin gini. Emang harus setiap pertandingan tujuannya menang. Cuman ya harus lihat situasional juga. Jadi Ya, harus dewasa sih. Iya, lu nggak harus menangin setiap pertandingan kok. Lu harus karena ini kan maraton ya panjang nih. Scudetto Serie A masih panjang 3 Bahaya. Jumawa. 25 pertandingan lagi, terus ini UCL juga harus pintar-pintar hemat tenaga. Betul. Jadi ya gua harap sih ini saatnya pemain-pemain lapis kedua Inter digunakan agar nanti ketika dapat lawan yang atau pertandingan yang lebih penting, dia udah terbiasa dengan tensinya segala macamnya gitu. Tapi ngomong-ngomong pertandingan penting, sebenarnya penting nggak untuk Inter jadi posisi pertama di grup ini? Penting banget. Karena posisi pertama grup lain itu serem-serem, City, Madrid, Munchen. Nah, ya pasti Inter akan ya berusaha sekuat tenaga untuk jadi posisi pertama. Tapi nggak harus di pertandingan ini. Iya. Karena walaupun ini seri ataupun kalah, lu bakal ketemu Real Sociedad di pertandingan akhir gitu. Ya, jadi benar-benar. kuncinya emang lawan Sociedad kan Sociedad saat ini poinnya sama walaupun goal difference lebih banyak. Lebih banyak Sociedad ya. Gitu menurut gue sih. Nih, lu mau ngasih komentar nggak Bang Bara? Enggak sih, grupnya memang dari awal udah terprediksi mudah buat Inter dan gua rasa dia akan lebih nyimpen pemain karena bener tadi lawannya adalah Napoli kan di Giornata 14. Gua harap Audero dimainin lah. Indo Pride nih, Indo Pride. Mulyadi sih. Lu bingung kan waktu itu Mulyadi siapa ya? Emang namanya Mulyadi. Emil Audero Mulyadi bener sih.
Ayo fans netral. Fans netral UCL. Iya kan klubnya musim lalu dikalahin Benfica ya. 2 kali Iya, ya. Iya, 2 makanya kali. gue juga kaget kok Benfica yang biasanya berbicara banyak di Champions League malah lagi melempem banget nih. Udah dicomotin pemainnya bro. Iya, Sama klub iya, kaya raya. memang. Tapi oke, Inter benar sih. Jadi karena ketemu Real Sociedad masih nanti, jadi nggak harus ngoyo di pertandingan ini. Meskipun kalau melihat dari performa tim 2 tim terbawah di klasemen ini, Inter tanpa pemain terkuatnya pun kansnya tetap besar. Iya sih. Walaupun emang Benfica kalau gue lihat tipikal mainnya tuh main cepet gitu loh. Tapi gue rasa bisa diimbangin lah sama Inter kan latihannya bareng ya. Jadi harusnya ngerti lah semua pemainnya cara mainnya. Oh sebelum gue tutup tapi gue punya fakta bang. Apa tuh? Lu perhatiin gak sih kalau di pertandingan Serie A setiap abis ngegolin bolanya ditaruh di bungkus gitu. Iya. Terus di ini kan disorot kamera itu. Gue penasaran tuh gara-gara apa. Nah ternyata ketika jadi bolanya tuh di dalam tuh ada chip. Jadi NFT gitu bang. Jadi ketika dia udah golin, itu bakalan disimpan buat nanti dilelang atau apa lah buat kolektor. Jadi nanti Itu cuma bola yang hasil iya, gol doang. Jadi iya bola hasil gol. Jadi nanti ketika di scan atau ya di scan lah gitu ya, nanti bisa keluar ininya replay golnya itu, bola itu gitu. Jadi Iya makanya kadang-kadang kalau gue nungguin VAR dulu nih, gue simpen apa enggak nih? Gue simpen apa enggak nih? Ternyata kalau udah VAR-nya no goal kan jadi diambil lagi. iya benar kayak gitu, betul. Nah, itu jadi itulah tujuannya teman-teman ya. Fakta biasa kan Aldi yang ngasih fakta nih gantian Gue gue. kira itu akhir babak pertama sama selesai pertandingan. Ternyata pas gol ya. Pas gol, gue pikir juga gara-gara ini buat kemungkinan hat trick kali ya buat dibawa pulang sama pemainnya, tapi ternyata enggak. Itu gara-gara NFT-an ini. Kemajuan teknologi. Gue kira buat disumbangin, dilelang buat Enggak, teman-teman kita di sana. Enggak semulia itu ternyata tujuannya. Oke, teman-teman. Padahal warna benderanya sama loh. Iya sih. Ya udahlah ya. Oke, teman-teman. Menurut teman-teman gimana dari result, prediksi ataupun kalau ada kritik dan saran dari teman-teman silahkan ditulis di kolom komentar. Thank you Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode lainnya dari pinsport.com. Jangan lupa follow juga Instagram kita dan TikTok kita di pinsport.com, di @pinsport.com ya, untuk berita olahraga ter-up to date dan dari sudut pandang yang berbeda. Karena admin kita orangnya agak lain. Jadi gue Reza mewakili kawan-kawan gue di sini. Terima kasih teman-teman. Ciao. Thank you.